Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wati ila al huda wad dalalati ala al khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shadiqan. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat hari ini di waktu duha yang mulia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk i'tikaf, untuk mengaji, untuk memperdalam ilmu agama, dan juga untuk membekali diri menuju akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan waktu ini, sehingga Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha. Ketika Allah bersumpah atas sesuatu, udah jelas sesuatu itu pasti mulia. Allah tidak akan bersumpah dengan suatu hal yang biasa, pasti dengan sesuatu yang agung. Allah katakan wadduha, demi waktu duha. Bahkan ada suatu maqalah diucapkan la faqra ma'ad duha wa la ghina ma'az zina. Orang kalau misalnya sholat duha itu gak bakal fakir. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dia gak bakal fakir. Jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dibeberkan, dibagikan ketika waktu duha. Maka duduknya kita di sini bersama-sama ini adalah suatu hal yang indah, suatu hal yang perlu kita syukuri, suatu hal yang patut kita banggakan. Karena dari sinilah Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki kita. Dan rezeki bukan hanya nominal, bukan hanya materi, tapi terkadang rezeki tersebut berupa ketenangan jiwa. Mahal loh, ketenangan jiwa itu mahal, ketenangan hati mahal. Biasa yang paling sering sumpahkan remaja. Dikit-dikit galau, baper. Nih, orang yang selalu sholat duha akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu rezeki yang terbesar. Rezeki yang paling besar adalah ketenangan hati yang tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan salah satunya bisa didapatkan di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki itu, kata ulama, dibagi menjadi dua waktu. Karena rizki ada rizki zahir, ada rizki secara batin, ma'nawi. Rizki zahir dibagikan sama Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Maka sering kita dengar orang yang tidur habis subuh nih dia tidur, maka rizki dipatok ayam. Karena apa ya? Hilang. Ketika Allah lagi bagi-bagi rizki, dia kagak ngantri. Dianya tidur, nggak dapat. Dan di antara yang lain waktunya tersebut terbentang sampai waktu duha. Sampai waktu duha. Yang kedua, ketika sore. Makanya as-salafun shalih, khususnya para ulama kita di Hadramut, itu kalau kajian itu paling adem, tenang, rohaninya kerasa ketika sore hari. Kalau udah waktu sore itu adem banget, enak banget, tenang banget, ya. Bahkan sinar matahari pun udah redup, angin udara pun udah enak gitu. Kenapa? Karena pada saat itu Allah memberikan rizki ma'nawi, berupa apa ya? Ketenangan hati, tambahan iman, itu pada saat sore hari. Ala kulli hal, semoga kedua rizki tersebut bisa dapat kita raih, bisa dapat kita miliki, sehingga hidup kita zahir batin tenang. Zahir dan batin bisa mendapatkan ketenangan. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Kebetulan tema kita pada saat hari ini tentang on the track ya. Pembahasannya seputar hijrah. Kalau misalnya kita ingin membahas tentang hijrah, maka otomatis yang akan kita bahas Nabi Muhammad. Nih kita kan baru masuk tahun baru 1444 Hijriyah, hampir 14 abad lebih. Dan itu merujuk kepada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi hijrah 1444 tahun yang lalu. Ketika kita ingin membahas tentang hijrah, maka kita harus membahas tentang Nabi Muhammad ketika hijrah. Sesuai dengan hadis dan sesuai dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian ingin mendapatkan cinta Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Dapat perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Disuruh suri tauladan yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan panutan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat lain atau hadis, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, yang datang dari Rasul ambil, ikuti. Jadi hampir semua ayat, hampir semua hadis menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Rasulullah, ada orang yang mau masuk surga, ada orang yang enggan masuk surga. Masuk surga itu ogah. Kan aneh gitu. Orang pengen masuk surga, dia bukan pengen, malah ogah. Siapa yang ogah ini? Kata Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang ikut kepadaku, taat kepadaku, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Namun orang yang enggan, nggak mau ngikuti aku, itu berarti dia yang ogah. Dari sini saja beberapa ayat dan beberapa hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk ngikutin Nabi Muhammad. Lalu Nabi hijrah nih. Hijrahnya Nabi Muhammad dari mana? Dari kota Mekah menuju kota Madinah. Apakah perlu kita ikuti? Sebagaimana Nabi Muhammad meninggalkan kotanya pindah ke kota lain, atau secara langsung secara kalimat tekstualnya berarti kita harus mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah juga? Wah, kalau kayak gitu mah orang Serpong hilang, kagak ada orang lagi, semuanya pindah ke Madinah. Populasi tertinggi akhirnya jadi di Madinah, bukan di Indonesia lagi. Ya gara-gara apa? Semuanya hijrah ke Madinah. Akan tetapi yang harus kita lihat dari hijrahnya Nabi Muhammad bukan berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah saja. Kalau itu perlu kita pelajari. Ya, itu perlu kita pelajari. Bahkan ketika kita ingin mengetahui suatu hukum fikih, itu kan berlandaskan dengan asbabun nuzul juga. Tempat turunnya ayat, di mana? Ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang sering banget kita dengar dengan telinga kita, Makkiyah, Madaniyah. Berarti kita harus tahu kan perjalanan. Cuma ketika kita ingin mengikuti Nabi Muhammad tentang hijrah, maka kita harus tahu dulu definisi hijrahnya Nabi Muhammad kayak gimana. Jangan definisi kita. Kita mengikuti Nabi Muhammad, maka otomatis cari tahu bagaimana yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi harus ngikutin apa yang kita inginkan. Sehingga kalau misalnya Nabi pengennya A, kita pengennya B, jawaban kita apa? Beda Beb, itu kan Nabi. Ya. Kita mah biasa, manusia biasa. Artinya apa? Kita masih ingin keinginan kita, tujuan kita yang dibenarkan, bukan ingin mengikuti tujuannya Nabi. Dan ini salah fatal. Berarti kita tidak mengikuti Nabi Muhammad, tapi kita mengikuti ego dan hawa nafsu kita. Maka dari situ, ketika kita ingin hijrah, maka kita harus tahu dulu definisinya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis dikatakan al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara minassu, orang yang meninggalkan kejelekan. Nah, itu hijrah. Kejelekan seperti apa yang ditinggalkan? Baik perbuatan diri sendiri, baik kejahatan dari orang lain, ataupun lingkungan. Ya.
kejahatan diri sendiri, kejahatan orang lain, ataupun lingkungan. 3 hal ini yang harus kita tinggalkan. Ketika 3 hal ini kita tinggalkan, maka hijrah kita bisa mengikuti seperti hijrahnya Nabi Muhammad. Karena secara ma'nawi, secara tersirat, hijrahnya Nabi Muhammad mengandung ini. Hijrahnya Nabi Muhammad mengandung ini. Bukan hanya sebuah perjalanan dari kota Makkah ke kota Madinah, tidak. Tapi mengandung man hajara minassu, orang yang meninggalkan kejelekan, kejahatan. Kita lihat di dalam sejarah. Ketika Nabi Muhammad hijrah, apakah arti Nabi Muhammad tidak cinta dengan tanah airnya? Nabi sangat cinta. Sampai Nabi Muhammad itu ketika meninggalkan kota Mekah, ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Nabi berdoa, Allahumma innaka askantani ahabbal bilad ilaik. Ya Allah, engkau telah meninggalkanku, melahirkanku di tempat yang paling engkau cintai. Siapa itu? Mekah, tempat Mekah. Ya Allah, engkau telah memberikanku tempat dan melahirkanku kepada tempat yang paling kau cintai, maka tinggalkanlah aku, tempatkanlah aku ke tempat yang engkau juga cintai, ya Allah. Maka hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua di kitab Bahjatul Mahafil dan juga di kitab Muhammad SAW karangan Al-Ustaz Muhammad Ridha, bahwasanya ketika Nabi Muhammad ingin melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, Nabi menghadap ke kota Mekah. Jadi baru di perbatasan nih Nabi berbalik menghadap ke kota Mekah. Dan Nabi berkata, ya Mekah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Artinya sesuai dengan maqalah ucapan para ulama, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air termasuk dari iman. Sampai Nabi ngomong apa? Engkau adalah negara, kota yang paling aku cintai. Seandainya orang-orang kafir Quraisy tidak mengeluarkanku dari kota ini, aku gak bakal keluar, kata Nabi. Berarti Nabi bukan meninggalkan tanah air dong. Ya. Bahkan Nabi sangat cinta dengan tanah airnya. Kalau artian kita hijrah berarti meninggalkan tanah air, ya ini salah. Bahkan Nabi Muhammad ketika balik lagi ke kota Mekah seperti Fathu Mekah, ya, Nabi sangat bangga, sangat senang. Karena itu adalah tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau emang Nabi cinta kok ditinggalin? Kan Nabi sayang, Nabi cinta, Nabi demen tinggal di kota Mekah, kok ditinggalin? Balik ke definisi tadi, meninggalkan keburukan. Emang Mekah buruk? Enggak, Mekah kota yang paling baik. Bahkan di dalam hadis tentang Tamim bin Aus Ad-Dari, ada seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal. Itu bisa dilihat di kitab Sahih Bukhari ada, atau kalau pengen lebih ringkas lagi, Sahih Bukhari kan agak panjang 4 jilid. Kalau pengen lebih ringkas lagi, kita bisa buka di dalam kitab Jawahir Lulu'iyah, syarah kitab Arba'in Nawawi. Namanya kitab Jawahir Lulu'iyah, bahkan terjemahannya mungkin ada di beberapa tempat, wallahu alam. Di situ tertera suatu hadis yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Ketika membahas biografi Tamim, itu dijelaskan beliau adalah sosok yang pernah ketemu dengan Dajjal. Nabi ketika menjelaskan cerita ini, habis sholat langsung berbalik. Saking Nabi lagi menggebu-gebunya untuk menceritakan hal ini kepada sahabat, mau menunjukkan bahwasanya cerita aku yang aku sampaikan dan cerita real, fakta yang telah dilihat oleh Tamim sesuai, sama, ya, persis. Inilah mukjizatnya Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah. Makanya semua yang dikatakan pasti terjadi. Dan Tamim bin Aus Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari adalah sosok yang pernah bertemu dengan siapa? Dengan Dajjal tersebut. Ala kulli hal, perihal tentang hijrah ini, apa tadi Al-Muhajir, kenapa nyambung ke Tamim nih? Sebelumnya apa? Al-Muhajir man hajara minasu, orang yang meninggalkan kejelekan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah
Balik ke pembahasan ini nih. Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah bukan Nabi nggak cinta, karena di dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari ketika menjelaskan tentang Dajjal, kata Nabi Muhammad, Dajjal tuh cerita kepada Tamim beserta rombongannya, ada tempat yang tidak bisa aku masuki di antara kota Mekah dan Madinah. Nabi saking senangnya mendengar hal itu, dengan tongkatnya Nabi mengetuk-ngetuk lantai tanah. Hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Ini kota Madinah, ini kota Madinah, ini kota Madinah. Bukan berarti Nabi cuma bangga dengan kota Madinah, tapi bangga juga dengan kota Mekah. Karena ada dua kota yang gak bakal bisa dimasukin oleh Dajjal. Artinya Nabi kan demen banget, Nabi cinta banget. Jadi bukan berarti Mekah kota jelek, enggak. Kota yang paling bagus, kota yang paling berkah, kota yang paling indah itu Mekah. Akan tetapi Nabi meninggalkan kota Mekah bukan karena Mekahnya jelek, tapi pada saat itu lingkungannya yang jelek, lingkungannya yang tidak baik, lingkungannya yang tidak mendukung untuk tersebarnya Islam, untuk berdakwah, untuk beribadah. Maka Nabi meninggalkan. Jadi bukan berarti Mekahnya yang nggak baik, tapi lingkungannya pada saat itu. Kita lihat Bilal bin Rabah itu ketika berada di kota Mekah itu pernah disiksa sebelum dapat pembebasan ya. Itu disiksa, ditaruh di padang pasir, perutnya ditaruh batu. Sekarang aja nih, coba kita duduk di aspal atau jalan di aspal nggak pakai sendal, panasnya luar biasa. Kalau Arab Timur Tengah itu panasnya lebih ekstrim daripada cuaca di Indonesia. Panas banget, dingin ya dingin banget. Makanya kalau orang sono itu pakai kacamata hitam itu bukan gaya-gayaan sebenarnya. Ya bahkan kita pada saat di Hadramut, di Yaman, kalau lagi musim panas tuh, musim panas itu biasanya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu musim panas. Kalau udah kesini udah Safar, Rabiul Awal udah mau masuk musim dingin. Ya Rabiul Awal itu udah masuk musim dingin. Itu saking panasnya, keluar dari sini, apalagi kalau bangun tidur, keluar itu nggak bisa melek, silau gitu, mata itu perih. Maka pakai kacamata hitam untuk meminimalisir sehingga pandangan kita itu bisa leluasa ngelihat kemana-mana. Kalau nggak gini nih, ya maka mereka pakai kacamata hitam. Udah kacamata hitam itu termasuk kebutuhan banget kalau lagi musim panas, karena ekstrim banget, cuacanya ekstrim banget, panas banget, dingin banget. Makanya mungkin yang laki-laki yang remaja nih tahu kenapa sekarang Piala Dunia diundur. Biasa kan Piala Dunia itu kan bulan Juni, bulan Mei. Kok pas di Qatar diundurnya agak terlalu jauh? Biar apa? Menghindari cuaca ekstrim. Itu diantara alasannya. Ya. Jadi cuacanya ekstrim banget. Nah Bilal bisa kita katakan bukan ditidurin lagi, dipanggang mungkin di padang pasir. Ya mungkin juga yang perempuan tahu ada teh yang masaknya itu bukan pakai api tapi pakai pasir panas tuh. Pasir tuh bisa sampai kayak gitu kan yang panasnya. Ini Bilal ditaruh, dibaringkan di padang pasir, perutnya ditaruh batu biar nggak bisa berangkat. Tapi kekuatan imannya tetap ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini kan berarti siksaan yang amat dahsyat, amat luar biasa. Itu baru Bilal. Belum lagi Yasir dan Sumayyah. Ini kita baru cerita tentang budak-budaknya saja ya, belum ke Nabi. Yasir dan Sumayyah ini budak milik orang Quraisy. Yasir Sumayyah menikah punya anak namanya Ammar bin Yasir. Tiga-tiganya nih sekeluarga disiksa abis-abisan. Sumayyah meninggal, Yasir meninggal, Ammar disisain. Ammar ngelihat bapak dan emaknya disiksa sampai mati. Ammar juga disiksa, tapi didiamin dulu biar ente nggak usah mati dulu. Buat disiksa keesokan harinya, buat jadi pelajaran. Ente lihat bapak sama emak udah mati, itu mau mati juga. Ya. Saking parahnya seperti itu. Sampai dimasukkan ke dalam tanah, dipukul, dicambuk. Budak pada saat zaman dulu itu sangat hina oleh orang Quraisy. Budak itu kayak barang. Siapa yang menjunjung tinggi kebebasan? Bukan maaf ya, bukan orang HAM, hak asasi manusia, bukan. Yang menjunjung tinggi martabat, harga diri manusia adalah Nabi Muhammad. Dari zaman dulu Nabi Muhammad udah gencar untuk membebaskan budak, menghilangkan perbudakan. Mungkin yang di sini studinya tentang hukum Islam, tentang syariah, itu bisa dilihat di dalam hukum-hukum fikih.
Biasanya tebusan di dalam hukum Islam itu apa? Pembebasan budak. Sumpah nih, sumpah palsu. Kita sumpah pakai nama Allah, nggak tahu sumpahnya main-main. Ya, kita bilang wallahi saya nggak ngambil, nggak tahu kita ngambil. Itu ada tebusan. La yu'akhidukum, di juz 7 disebutkan di surah Al-An'am. La yu'akhidukum Allah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu. Tebusannya it'amu asyarati masakin. Ngasih 10 orang miskin makanan. Makanan apa? Makanan biasa? Enggak, makanan standar yang biasa kita makan. Min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswathum au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Lihat, cuma sumpah ngebebasin budak. Padahal sumpah doang. Islam gencar banget membebaskan budak. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, di surah Al-Balad atau di surah Wal-Lail, antara itu. Antara Wal-Lail atau di surah Al-Balad. Bisa dilihat di dalam tafsir Jalalain di situ. Allah memuji Sayyidina Abu Bakar karena apa? Gencar di dalam membebaskan perbudakan. Jadi yang menjunjung tinggi perbudakan dihapuskan, harga diri manusia ditinggikan, martabat ditinggikan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahkan Wahsy kan budak, temennya Bilal. Ketika Wahsy bebas, Wahsy nggak mendapatkan apa yang diharapkan. Tahu nggak kenapa Wahsy ketika di perperangan Uhud membunuh Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh. Bahkan dadanya dibelek, hatinya diambil, dimakan oleh Hindun. Kok berani banget Wahsy seperti itu? Dia sebenarnya nggak mau, tapi dia ada cita-cita, impian yang dia harapkan dari dulu. Apa itu? Bebas. Dia budak. Budak ini terikat kayak barang, nggak bisa ngeberontak, harta pun dia kuat. Tapi pas dia mendapatkan kebebasan, harta dia dapatkan dari Hindun dan keluarganya karena ngebunuh Hamzah. Yang dia lihat, kok saya masih dihinakan oleh orang Quraisy? Dari sinilah timbul kesedihan yang dialami. Dia ngerasa pembebasan budak pada saat itu bukan pembebasan hakiki, tapi cuma pembebasan titelnya doang, bukan budak lagi, tapi masih dihinakan, direndahkan, apalagi kulit hitam. Maka dari sini Wahsy ada kecondongan kepada Islam. Ngelihat Bilal yang dulunya juga mantan budak, tapi ketika masuk Islam dijunjung tinggi. Jadi muazzinnya Nabi, jadi sahabatnya Nabi. Nabi sampai nggak ngomong murid, sahabat. Artinya apa? Teman bareng-bareng. Nabi nggak ngomong murid. Subhanallah, kita lihat. Nah dari sinilah yang menjunjung tinggi, lagi-lagi saya bilang yang menjunjung tinggi harga diri manusia itu sebenarnya bukan HAM, tapi Nabi Muhammad dan Islam. Kita lihat aja yang orang ngomong, oh HAM, hak asasi manusia kita junjung tinggi. Malah kebanyakan di antara mereka yang melecehkan deh, menjatuhkannya. Mereka yang bilang apa namanya, Komnas Wanita atau apa itu, yang perlindungan wanita. Bahkan sumbernya dari mana? Dari Barat kan, dari Amerika, dari Eropa. Kalau kita lihat di Amerika, di Eropa, perempuan itu dilecehkan banget. Mana yang mereka katakan, ayo perlindungan wanita, perlindungan wanita. Ala kulli hal. Jadi kalau misalnya mau kita banding-bandingkan, Nabi Muhammad itu nomor 1 banget. Islam itu luar biasa di dalam menjunjung tinggi semua kalangan, semua etnis, semua ras. Balik kepada pembahasan. Jadi Bilal itu disiksa, itu baru Bilal. Ammar bin Yasir juga disiksa. Sampai akhirnya Ammar bin Yasir karena nggak kuat lagi siksaannya, dia sempat mengucapkan suatu kalimat yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, membuatnya murtad. Tapi dia mengucapkan karena kepaksa. Turun ayat buat dia. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun syadid. Pembebasan. Bahwasanya dia ini cuma kepaksa. Itu artinya saja secara global, dia ini kepaksa doang. Bukan dari dirinya pengen murtad, tapi dia nggak kuat sehingga terucap spontan. Gitu. Itu baru Ammar bin Yasir. Belum lagi ada sahabat lain. Hatta Abu Bakar Siddiq itu pernah ditampar oleh orang-orang Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas lagi sholat dicaci maki sampai cekcok. Darah yang terjatuh pertama kali di dalam Islam itu darah yang pernah dijatuhkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi lagi sholat diejek-ejek, Sa'ad bin Abi Waqqas marah. Kebetulan ada rahangnya onta. Orang dulu itu kalau misalnya onta, rahangnya atau apanya dibuang di atas bukit dan semacamnya. Ada rahang onta, lagi cekcok dipukul rahang onta itu ke kepala orang sampai berdarah. Itu darah yang pertama kali turun di dalam Islam.
Siapa yang menurunkannya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu masih dakwah secara sembunyi-sembunyi hakikatnya. Nabi Muhammad, lebih parah lagi. Nabi Muhammad pernah lagi duduk kayak gini nih, pakai sal, pakai rida kayak gini, tiba-tiba ditarik dari belakang, kecekik, mau dibunuh. Ya, pernah juga Nabi Muhammad SAW lagi sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba ditaruh kotoran onta. Bahkan mau keluar saja depan rumah udah ada duri dibuat oleh Abu Lahab sama istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi gangguannya amat dahsyat. Gangguannya sangat menyakitkan. Lingkungannya sangat jelek, bukan kotanya. Dari sinilah akhir Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah. Di antara yang lainnya karena itu perintah dari Allah. Cuma perintah dari Allah nggak mungkin nggak ada sebab. Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Biar i'la kalimatillah lebih luas. Biar ajaran Islam lebih luas, lebih lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih lebih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Itu baru di kalangan Mekah. Wah, yang lebih dahsyatnya lagi, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, itu ujiannya banyak. Nabi hijrah, ujiannya banyak, cobaannya banyak di perjalanan. Di perjalanan Rasulullah SAW ujiannya amat dahsyat. Kalau mau kita lihat, kita ini siapa sih? Nabi siapa? Gitu. Kalau mau kita bandingin, kita siapa? Nabi siapa? Kan jauh, sangat jauh. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, Nabi ketika hijrah belum melangkahkan kaki dari rumah itu udah dihadang oleh kafir Quraisy dengan pedangnya yang terhunus. Pedangnya itu udah siap untuk memenggal Nabi Muhammad. Ini misal ini rumah nih, semua celah untuk keluar itu dihadang. Ada penjaga, ada pengawalnya dari kalangan Quraisy. Jadi Nabi keluar habis. Baru keluar nih, habis sudah langsung. Nggak bisa selamat lagi. Itu baru pertama. Tapi subhanallah ketika Nabi keluar, Allah selamatin. Allah jaga. Semuanya tertidur, nggak kerasa. Jalan Nabi Muhammad. Di perjalanan Nabi Muhammad dibuat sayembara oleh orang Quraisy. Mereka takut karena ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, ini Islam malah menyebar. Yang seharusnya kita cegah dari kota Mekah, dia keluar kota malah lebih baik lagi. Kan tujuannya gitu. Dia nggak pengen kebaikan ini menyebar. Dia nggak pengen kebaikan ini menyebar. Maka ketika Nabi Muhammad melangkahkan kaki keluar dari kota Mekah, dibuat sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hayyan au maitan, hidup atau mati, baginya 100 ekor onta. Coba kita bayangkan. Kemarin kan kurban toh. Kemarin kurban. Itu kan kita berat banget mau kurban. Apalagi kurban sapi. Sapi sekarang mahal banget, 27 juta, 30 juta. Berat. Kita perhitungan. Bahkan diantara kita nyari kambing, nyari sapi yang paling murah. Padahal Nabi Muhammad nyuruh apa? Fatayyibu biha nafsan. Kalau nyari kurban itu carilah kurban yang gemuk, yang agak mahal, yang bagus. Biar apa? Biar pahalanya juga bagus. Biar pahalanya juga bagus, hasilnya juga bagus. Tapi kita malah nyari yang murah. Bahkan terkadang kita siasati. Kalau belinya itu sebelum lebaran biasanya masih mahal. Ntar deh udah hari 11, 12 harganya udah turun. Biasanya tukang-tukang sapi yang menjual-jual sapi ini, udah deh yang penting balik modal dah, nggak apa-apa dah, harga murah. Disiasati pengen yang murah. Hal itu kan kita berat. Sapi 30 juta. Satu kambing ya sekitar 3 jutaan. Mungkin nih kalau misalnya di mazhab Syafi'i bisa kurban pakai ikan, mungkin kita pakai ikan. Karena pengen nyari yang murahan. Tapi kan nggak bisa. Kalau bisa pakai ayam, walaupun ada qil pendapat minoritas, boleh. Kita bakal pakai ayam. Nah, karena kita kalau bahasa Palembang itu perikinan. Kebetulan saya orang Palembang. Jadi perhitungan segala hal itu. Sayang, ini sayang, ini sayang. Nabi Muhammad ketika dibuat sayembara di zaman tersebut, kendaraan motor mobil nggak ada. Kendaraan yang paling mewah itu onta sama apa? Sama kuda. Sampai Nabi itu seringkali mengungkapkan suatu kebanggaan, suatu kemewahan itu dengan apa? Humrun ni'am, onta merah. Orang kalau udah punya onta merah, udah berarti ini konglomerat. Orang hebat, orang kaya raya gitu, hartawan.
Dengan apa? Onta merah, punya kuda. Kalau sekarang kan mungkin Pajero, ya, Alphard. Kalau dulu onta merah. Nah ini barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, balikin ke kota Mekah, baginya 100 ekor onta. Kalau kita hitung satu onta 30 juta, 10 onta itu 300 juta, 100 onta 3M. Ini yang remaja-remaja galau nggak galau lagi nih. Nikah bisa, rumah udah ada siap, habisnya bulan madunya bisa sekalian umroh, tahun depan daftar haji VVIP ada semua. Mau beli kendaraan ada, bahkan teman jomblo yang udah nggak kuat lagi, udah parah banget, kita biayain buat nikah. Saking banyak 3M nih, kita aja terkadang bingung. Buat investasi pun bisa. Maka orang kafir Quraisy banyak berusaha untuk ngejar Nabi Muhammad, ngelihat hadiah yang amat besar ini. Di antaranya Syuraqah bin Malik bin Ju'shum yang ngejar Nabi Muhammad. Namun subhanallah, ketika ketika Suraqah mengejar Nabi Muhammad, udah dekat nih, kakinya keperosok, kaki kudanya. Siapa yang nolong Nabi Muhammad? Musuh keperosok ditolong sama Nabi Muhammad. Akhir Nabi jalan lagi, dia akhirnya ngejar Nabi lagi keperosok sampai 3 kali. Sampai dia ngerasa ini mah perlindungan, bukan sihir lagi. Ini perlindungan dari yang maha kuasa kalau kayak gini. Masa sampai 3 kali keperosok lagi. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Terus Nabi jalan lagi, dikejar oleh orang kafir Quraisy dengan pasukan berpedang, bersenjata yang luar biasa. Nabi akhirnya bersembunyi di Gua Thur. Ini cerita mungkin sering kita dengar. Namun ini saya ceritakan lagi buat ala sabil misal, biar kita bisa membandingkan siapa diri kita dan siapa Nabi Muhammad. Gitu. Perihal tentang hijrah. Masuk ke Gua Thur. Pada satu di dalamnya banyak binatang buas, disingkirkan semuanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah nutup semua lubang pakai kain. Ada satu lubang nggak ketutup, dia tutup pakai jempolnya, pakai jempol kakinya. Nabi dalam riwayat tidur di pangkuan Abu Bakar. Subhanallah, nggak taunya lubang yang ada binatang buas, yang ada ular, lubang yang pernah ditutup pakai kakinya. Jadi lagi nutup tuh, kakinya nutup lubang, tiba-tiba ular keluar. Karena kehalang dengan kakinya Abu Bakar dipatok. Kakinya Abu Bakar dipatok. Cuma nggak bergeming. Nggak teriak sama sekali. Mungkin kalau kita udah teriak, oh my God mungkin. Teriak sekencang-kencangnya. Beliau enggak. Beliau tahan. Kenapa? Sosok yang paling mulia lagi berbaring istirahat. Beliau tahan. Ada satu riwayat yang diucapkan oleh para ulama. Kenapa sih ini ular ngepatok kaki Sayyidina Abu Bakar? Karena ini ular marah, bukan dia mau keluar, tapi dia marah, terhalang, gak bisa ngeliat wajahnya Nabi Muhammad. Ada riwayat seperti itu di dalam sejarah. Dia mau ngeliat wajah Nabi Muhammad, terhalang sama kakinya Abu Bakar, jadi dia patok. Ayo minggir dulu gitu maksudnya. Dia nggak mau ngeganggu Nabi Muhammad. Dia nggak mau mencelakai Nabi Muhammad, tapi dia pengen ngeliat Nabi Muhammad terhalang ya oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar. Karena Allah udah janji, inna kafainakal mustahziin. Allah akan jaga engkau dari orang-orang yang mengganggumu. Terus tiba-tiba pasukan kafir Quraisy menemukan Nabi Muhammad di mana? Itu di Gua Thur. Karena jejak kakinya, orang dulu itu bisa membaca jejak kaki. Jejak kaki siapa, jam berapa, pukul berapa. Dulu ada ilmunya ini. Cuma ilmu itu hilang sedikit demi sedikit. Ilmu hilang itu bukan tiba-tiba kitabnya hilang. Tapi kata Nabi Muhammad, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu nggak bakal menyambut ilmu dengan secara langsung dicabut, enggak. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Tapi ilmu dicabut oleh Allah dengan wafatnya para ulama. Semakin banyak ulama yang wafat, semakin banyak ilmu yang belum disampaikan hilang. Sampai akhir zaman ilmu hilang. Bahkan saya punya guru ngomong ilmu yang paling sering hilang dan paling cepat hilang di akhir zaman itu apa? Ilmu faraid, ilmu warisan. Sekarang kita lihat banyak orang nggak mau lagi pakai warisan. Udah bagi rata aja dah. Tapi yang ada setiap bagi rata malah lebih cekcok. Dia kira bagi rata adil, nggak tahu nambah cekcok. Karena kalau orang mencari hukum selain hukum Allah nggak bakal adil. Ala kulli hal, masuk ke dalam pembahasan tentang hijrah lagi. Jadi ketika di perjalanan ada orang yang nunjukin jalan, dia tahu tuh jejak kakinya Nabi Muhammad. Sampai pada saat di depan gua, jejak kakinya hilang. Otomatis kan di dalam berarti nggak ada nyambung lagi jejak kakinya. Cuma orang berpikir nggak mungkin. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tunsaj wa lam tahimi. Ya, di dalam Burdah karangan Imam Al-Busiri, mereka pikir apa? Wah, nggak mungkin ada orang masuk.
Kenapa nggak mungkin? Lah di mulut goa itu ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk, otomatis sarangnya hancur. Laba-laba nggak bisa ngebuat sarang secepat ini. Apalagi orang yang nunjukin jalan tahu kira-kira berapa jam yang lalu, berapa hari Nabi Muhammad baru masuk ke sini. Mereka tahu. Apalagi di depannya itu ada burung merpati sedang bertelur. Nggak mungkin. Maka akhirnya mereka kabur. Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, seandainya mereka nunduk gini aja dikit nih, kita ketahuan, kita wafat. Habis kita. Kalau nunduk dikit aja. Dan Nabi Muhammad ketika di atas gunung, itu yang nolongin ngasih bekal siapa? Anaknya Abu Bakar. Asma binti Abi Bakar itu hamil gede. Umur 7 bulan, 8 bulan. Tapi naik gunung. Kita mungkin yang perempuan yang mungkin udah pernah hamil. Hamil gede itu bawaannya pengen rebahan aja. Sampai ada bantal khusus buat orang hamil gede, biar apa? Biar bisa rebahannya lebih enak. Ini Asma binti Abi Bakar untuk membekali dan memberi makan Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar naik gunung. Bukan sekali, berkali-kali. Plus bawa makanan, bawa anak lagi di perutnya. Berarti kan berat banget. Coba aja mungkin yang pernah umroh atau yang pernah ngeliat Gua Thur, bayangin tuh tingginya. Tuh Asma naik bolak-balik. Jadi kan ujian Nabi Muhammad sangat banyak. Ini baru segelintir yang kita bahas. Ketika Nabi Muhammad hijrah. Balik lagi. Siapa kita? Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kita lihat sosok yang paling mulia. Allah katakan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, yang akan datang kagak ada habis. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Apa arti wawadana anka wizrak? Kami cabut, kami hilangkan dosamu. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi yang namanya dosa itu kenapa Allah katakan yang memberatkan punggungmu? Karena saking banyaknya dosa manusia, kita kan semakin berat suatu barang, bawanya bukan ditenteng, tapi bawanya pakai punggung. Kita lihat tuh di Tanah Abang, apa namanya itu? Bukan troli apa? Orang-orang yang bawa gitu tuh, kuli-kuli bawa barang tuh, mereka kalau semakin berat mereka pakai punggungnya. Maka Allah umpamakan wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Dosa itu terkadang saking banyaknya itu memberatkan punggung kita. Alladzi anqadha zahrak. Dosa Nabi enggak ada, udah dihapuskan semuanya. Kita dosa banyak enggak? Banyak banget. Dosa ghibah, dosa ngegosip, gosip grup WhatsApp, grup emak-emak, gosip Instagram, dibuat lagi di Instagram grup buat gibah, biar bisa tuh di-share, wah gibahan baru nih, dibuat. Iya. Belum lagi ngumpulnya sama teman-teman yang sering gibah, nyaci maki orang, nyakitin orang, suudzon, banyak dosa. Nabi kagak ada dosa, mulia berarti. Satu. Yang kedua, wa rafa'na laka dzikrak. Nama Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan bi antadzkura ismaka ma ismi fi dzikril khutbati wat tasyahhudi wa ghairiha. Setiap kali disebutkan namaku wahai Muhammad, namamu juga disebutkan. Mungkin di sini ada setiap kali disebutkan nama Allah pasti ada nama Muhammad. Ada enggak di sini? Tuh, di atas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang sholat kalau cuma mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, enggak ngucapin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak sah sholatnya. Azan ada asyhadu alla ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau cuma asyhadu alla ilaha illallah enggak sah. Orang masuk Islam cuma percaya kepada Allah, enggak percaya atau ragu sama Nabi Muhammad, Islamnya kagak bisa. Enggak dikategorikan Islam. Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab fikihnya Shaffatul Zubat mengatakan wan nutqu bisyahadataini i'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah suatu syarat untuk masuk Islam. Kalau satu nggak bisa. Makanya orang-orang Yahudi dikategorikan al-maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah karena mereka dulu percaya sama Allah dan percaya sama Nabi Muhammad. Cuma mereka nggak tahu Nabi Muhammad itu dari mana. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur itu tertera nama Nabi Muhammad, tapi bukan dengan namanya, terkadang dengan ciri-cirinya. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran pun ada hal itu disebutkan. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang kata Nabi Isa, nabi setelahku namanya Ahmad. Ya. Terus juga di dalam Taurat ada seorang bernama Ka'bil Ahbar. Dia bilang ayahku ini ahli Taurat.
dia ajarkan semua Taurat kepadaku kecuali satu lembar. Satu lembar diumpetin, dimasukin ke kotak. Disebutkan di dalam kitab Ad-Dibai. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku wafat, aku buka lembaran itu. Nggak tahu di dalamnya cerita tentang Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya adalah lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, dan kerajaannya di Syam. Ada ciri-ciri yang lain yang panjang. Artinya apa? Ada yang disembunyikan. Ya, tapi di dalam kitab dulu tertera. Dan juga di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Orang-orang Yahudi dulu kalau perang nggak pernah kalah, pasti menang. Karena mereka tawasul. Emang boleh beb tawasul? Boleh. Karena ketika kita tawasul, kita mintanya bukan dengan orangnya. Mintanya sama Allah. Tawasul itu diambil dari kalimat wasilah, perantara. Karena kedudukan fulan bin fulan, ya Allah kabulkan doaku. Itu tawasul. Ya. Dan dalam Al-Quran ada kan dalil tawasul. Kalau pengen lebih jelas lagi tentang tawasul, Sayyidatuna Maryam, ya kita agak melenceng dikit pembahasan dari tentang hijrah. Sayyidatuna Maryam itu kan perempuan yang bisa hamil tanpa suami. Ya, maka gelarnya At-Tahirah Az-Zakiyah, suci. Sayyidatuna Maryam radhiyallahu taala anha warḍah. Beliau diasuh oleh kerabatnya sendiri, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria udah tua, punya bini tapi belum punya anak. Selalu berdoa kepada Allah tapi belum kunjung tiba, nggak dapat anak. Nggak taunya orang yang dia asuh, yang dia kasih makan malah punya anak, padahal kagak punya suami. Ya, maka dari situlah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di tempat mihrabnya Sayyidatuna Maryam. Ngambil tabarukan, ngambil berkah di situ. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, ketika dikatakan di dalam surah Al-Imran, qala anna laki hadha. Sayyidah Maryam di dalam mihrab dapat buah. Itu dapat dari mana nih buah? Qalat huwa min indillah. Aku dapatkan ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan lagi. Udah Nabi Zakaria pada saat itu ngasih makanan, pergi. Sayyidatuna Maryam hamil, melahirkan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Bisa dibuka di juz 3 di situ dikatakan hunalika, di tempat itulah da'a Zakaria rabbah. Di mana tempat itu? Di tempat Sayyidatuna Maryam tinggal, mihrab. Da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Kok Sayyidatuna Maryam tinggal di mihrab? Karena orang Bani Israel dulu kalau punya anak mereka nazar. Misal punya anak 7, satu anak mereka nazarin. Untuk apa? Untuk Allah. Untuk khidmah di Masjidil Aqsa. Di antara Sayyidatuna Maryam orang yang dinazarkan. Ya, di dalam Al-Quran juga di surah Al-Imran. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku nazar kepada anak yang ada di perutku, aku jadikan untukmu ya Allah. Untuk khidmah kepada baitmu, kepada rumahmu. Zaman dulu kagak ada ISG. Ya, apalagi zaman sekarang ISG 4 dimensi. Dulu ISG itu kagak ada. Ya, nggak ada sama sekali. Maka pas lahir nggak tahu yang perempuan. Seharusnya yang khidmah laki-laki, marbot laki-laki, ini perempuan. Maka akhirnya ya udah dinazarin, gimana lagi? Itu singkat ceritanya. Jadi tawasul diperbolehkan. Orang Yahudi dulu tawasul dengan apa? Dengan kedudukan Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Mereka nggak pernah kalah. Pasti menang dalam perang. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Di tafsir juga dijelaskan hal seperti ini. Tapi falamma ja'ahum, ketika datang Nabi Muhammad, mereka kufur. Alergi. Lah kok Nabi terakhir dari Arab sih? Karena asal muasalnya gini, Nabi Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak, dari istri yang berbeda. Ismail dan Ishak dari istri yang berbeda. Ishak ibunya adalah Sarah, Ismail ibunya Hajar. Dari Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf dan 12 anak diantaranya Yusuf itu semuanya suku Bani Israel. Turun lagi semuanya suku Bani Israel tuh 12. Ithnai asyara naqiba. Terus dari Ismail karena tinggalnya di Mekah dengan cerita Zamzam, Safa Marwah, tinggal di Mekah, akhirnya keturunannya orang Arab semua. Rata-rata nabi dari sini. Kok nabi terakhir dari sini? Nah, mereka nggak nerima. Mereka harap nabi terakhir dari Bani Israel. Falamma ja'ahum, ketika nabinya diutus, kafarubih, mereka kufur.
Jadi mereka dikatakan maghdub. Mereka percaya sama Allah dulunya, tapi nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka nggak demen sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu tawasulnya kepada nama Nabi Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu agung banget. Wa rafa'na laka dzikra. Tasyahud ada, masuk Islam sama, terus azan sama, bahkan di pintu surga. Ya, di pintu surga itu di tembok-temboknya tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di qawaimil arsh. Qawaimil arsh itu pondasi-pondasi arsh. Tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Itu kemuliaan yang kedua. Kemuliaan yang ketiga, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kan tanpa terkecuali. Apapun yang diinginkan oleh Nabi, hajat apapun, sampai Nabi ridho, sampai Nabi demen, sampai Nabi lega, semua yang diberikan oleh Allah. Kita hajat numpuk nih di hati nih. Ya Allah, kalau kita doa mungkin 3 jam kagak cukup. Kalau mau dibuka semuanya nggak cukup. Makanya ada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, di antara syairnya, dia buat syairnya apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Udah cukup, Allah udah tahu hajat saya apa. Nggak perlu disebutin lagi, Allah udah tahu semua. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau pun di antara doanya, Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Wahai zat, ya Allah, wahai zat yang tidak perlu penjelasan lagi, hajat kami banyak ya Allah. Saking nggak perlu disebutin lagi. Banyak hajat tapi belum dikabulin, banyaknya dosa. Ya, wa qad saddadana khutaha bidzunub. Nabi hajatnya dikabulin semua. Terus hajat yang belum didoakan, belum terlontar, belum terucap, itu aja udah dikabulin. Contohnya apa? Kiblat. Mungkin pas Isra Mi'raj kemarin, pas saya ngisi kajian di sini, saya bahas juga tentang kiblat. Kiblat dulu kan ke Masjidil Aqsa, dipindahkan oleh Allah ke Ka'bah sebagaimana sekarang, gara-gara apa? Harapan Nabi Muhammad. Di awal juz 2 dikatakan itu. Jadi Nabi Muhammad itu sedih dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Dia bilang, oh Muhammad ngebenci kita, nyaci maki Tuhan kita, nyaci maki sesembahan kita, tapi kiblatnya ke kita. Ya. Maka akhirnya Nabi Muhammad ada keinginan biar kiblat dipindahkan ke Ka'bah, tempat yang dibangun oleh kakeknya itu Ibrahim. Belum terucap, baru ada harapan. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah mengetahui harapanmu. Di dalam Al-Quran disebutkan wajhika fis sama, taqallub. Ya, Nabi Muhammad itu sering memandang langit. Ya. Seakan-akan ada orang yang memiliki harapan. Kami tahu kata Allah apa yang kau harapkan. Belum diucap, falanwaldiyannaka qiblatan tardoha. Maka pindahkanlah kiblat sesuai yang kau inginkan. Yaitu kemana? Ke Ka'bah. Subhanallah, lihat mulianya Nabi Muhammad. Lagi-lagi kita bandingkan siapa kita, siapa Nabi Muhammad. Sosok yang mulia yang saya jelaskan tadi. Sosok yang agung seperti Nabi Muhammad. Sosok yang indah seperti Nabi Muhammad. Ketika hijrah dapat ujiannya sebegitu besar. Ketika meninggalkan kota Mekah dapat cacian, cobaan, percobaan untuk pembunuhan dan semacamnya. Siapa kita, siapa Nabi Muhammad? Nabi ujiannya sangat besar. Lah kita ketika hijrah pengennya lempeng, kagak ada ujian, yang ngimpi. Pengennya lempeng, saya pengen hijrah nih bismillah. Hijrah karena Allah Ta'ala. Pengennya lurus, kena terpaan angin dikit, kagak jadi hijrah dah. Ya mimpi kalau nggak mau ujian. Ujian itu sesuatu yang pasti. Setiap manusia hidup di dunia ini pasti kena ujian. Di dalam surah Tabarak dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian buat apa? Buat ujian. Emang pasti diuji. Di surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kami akan uji engkau kata Allah dengan berbagai macam ujian, rasa takut, kekurangan pangan, terus juga ada yang meninggal dan macam-macam. Ujian itu pasti. Banyak orang kagak kuat mendapatkan ujian. Ya habis diputusin sama pacarnya, aduh enggak kuat nih ujian saya. Saya pengen bunuh diri. Ya, dia kira bunuh diri selamat dari ujian. Masuk kuburan kena ujian lagi. Ujiannya lebih dahsyat dari malaikat. Nih disodorin pertanyaan. Kagak bisa dicambuk. Ya. Man rabbuka, man nabiyuka, kita ditanya semuanya. Dia kira selamat dari ujian, kena ujian lagi. Udah selesai di kuburan, dia kira udah selamat dari ujian, kena lagi, dibangkitkan di padang mahsyar, dipertanggungjawabkan setiap amalan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dipertanggungjawabkan.
Terus kita ngerasa diam-diam aja deh, nggak usah ngomong. Nih kulit kita bakal ngomong, ngadu kepada Allah. Gemetarnya bukan main, ada yang jadi saksi buat kita. Dalam Al-Quran disebutkan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kulit, kenapa ente ngomong? Kenapa ente buka rahasia kita? Kita dulu kan saling menyayangi, saling mengasihi. Kulit dikasih skincare, dikasih lotion. Enggak tahu pada saat di akhirat dia ngaku kepada Allah, ya Allah, nih fulan bin fulan yang punya ini nih, yang punya kulit sekarang nih, ya Allah dia maksiat. Dulu kita jaga, kita pakein skincare, kita pakein sunblock terus. Enggak tahu dia ngaku kepada Allah, ya Rob, ini orang maksiat mulu. Sampai kita ngomong, kulit ngapa ngaku? Dia bilang, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang buat saya ngomong Allah. Terus mulut nggak bisa ngomong, dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut jadi saksi. Tangan, kaki jadi saksi. Bumi, tanah itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Tanah nih, sholat. Makanya para ulama ngajarin kalau sholat wajib, sholat sunnah. Sholat wajib di sini misal, sholat sunnahnya cari tempat lain. Biar banyak saksi di akhirat buat kita. Jadi tempat ini jadi saksi pernah disolatin, tempat itu jadi saksi pernah disolatin. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah nyuruh kita sholat sunnah fajar, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah fajar itu di rumah. Biar rumah kita juga hidup, turun rahmat Allah dan jadi saksi kelak di hadapan Allah, bukan digunakan maksiat baik, tapi dia bakal ngaku, ya Allah, nih fulan bin fulan jadiin tempat saya buat ibadah. Dalilnya apa? Di dalam surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Tu bumi semuanya akan ngadu, ya Rabb fulan bin fulan maki saya buat ini, ya Rabb fulan bin fulan maki saya buat ini. Jadi orang yang ngerasa, wah saya pengen selesai dari ujian, dikira mati kagak ada ujian. Nabrakin diri kereta, ya enak kalau mati. Kalau kagak mati ujiannya lebih parah lagi. Dirawat koma di rumah sakit, wah keluar duit lagi, nambah mumet lagi. Ya itu orang kalau misalnya pengen dapat ujian yang instan, kagak ada yang instan. Ujian pasti ada. Itu udah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Sosok yang paling mulia aja dapat ujian lah siapa kita. Kita manusia banyak dosa, belum tentu dimuliakan oleh Allah. Dosa banyak, kesalahan banyak. Bandingkan kita dengan Nabi Muhammad. Maka artinya setiap orang ingin hijrah menjadi lebih baik lagi, di jalannya dia akan pasti ketemu dengan yang namanya ujian. Tapi ingat, yang namanya jalan, gak semua jalan full polisi tidur. Yang namanya jalan, gak semua jalan itu ada ada lubang. Enggak. Yang namanya jalan, gak semua jalan macet. Tapi selagi kita sabar, ikuti aja alurnya. Kita akan ketemu dengan apa? Dengan jalan yang lancar. Kita akan ketemu dengan jalan yang baik. Intinya apa? Sabar. Begitupun ketika mau hijrah. Kita jalan, ujian pasti ada. Dan ujian tersebut bertubi-tubi pasti. Di sini kiri, baru stop dikit diklaksonin orang, lampu baru hijau, baru hijau. Klakson udah tin aja. Dikira kita ifrit kayak anak buahnya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan dengan cepat, kagak bisa. Mobil butuh tenaga, butuh pelan. Ala kulli hal ujian itu pasti ada. Akan kita lihat nih ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim ketika ingin menyembelih anaknya Ismail. Itu ujiannya dari mana? Pertama dari setan. Setan bilang, ya Ibrahim, ente udah berharap punya anak lama, kok malah ketika dapat anak mau disembelih? Kan masuk akal juga tuh ucapan. Udah dapat anak mau disembelih. Nabi Ibrahim kukuh, teguh pendiriannya. Akhirnya apa? Dibantah. Tetap dia kuat, ini adalah perintah dari Allah. Gak selesai. Setan itu kalau misalnya gak bisa dari satu celah, dia cari celah yang lain. Dia udah janji sama Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia bilang apa? Dia akan datang dari setan, datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Akan datang semuanya. Jadi jangan dikira setan itu kehabisan akal. Enggak. Lihat di cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak kena. Dia datang kepada istrinya. Ente hamil lama-lama. Masa anak ente mau disembelih? Masih istri juga kukuh. Teguh pendiriannya. Pindah kemana? Pindah ke anaknya. Bapak sama emak ente mau nyembelih ente. Tetap teguh juga. Satajiduni insyaallah minas sabirin di dalam Al-Quran. Dia tetap sabar. Dia tetap akan menjadi orang soleh. Ujian pasti ada.
dari bini lah, dari keluarga, dari kerjaan, dari ini ujian pasti ada. Apalagi orang yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi orang yang ingin hijrah. Maka dari situ ketika hijrah pertama yang paling dibutuhkan adalah sabar. Sabar itu hal yang paling penting. Sebagaimana saya bilang tadi, semua jalan itu nggak mungkin semuanya macet. Nggak mungkin semua jalan lubang. Nggak mungkin semua jalan polisi tidur. Ada waktunya polisi tidur, ada waktunya enggak. Ya. Kalau misalnya kita lewati polisi tidur dengan pelan, jalannya enak. Tapi coba kalau misalnya kita paksa, yang ada apa? Sakit badan. Ban rusak, shock breakernya rusak. Tapi harus dengan pelan, dengan sabar. Itu pertama. Yang kedua, niat. Orang kalau hijrah, perhatikan dulu niatnya. Tahu nggak kenapa Nabi setiap kali ada rintangan di dalam hijrah, selamat aja. Dari awal rumah, sampai di perjalanan, sampai di gua, selamat semuanya. Karena niatnya lillah. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang pengen hijrah, tujuannya emang karena aku. Walladzina jahadu, orang-orang yang sungguh-sungguh fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalannya. Jalannya pasti ada rintangan, ujian udah pasti. Cuma setiap kali ada ujian, Allah bantu disingkirkan oleh Allah sedikit demi sedikit. Kekuatan kita nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak ada kekuatan. Tapi ketika kita ingin menyingkirkan ujian tersebut, pertolongan Allah datang yang membuat kita lebih kuat lagi. Ada tambahan kekuatan dari Allah. Ya. Yang penting niatnya tulus. Niatnya benar-benar lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya yang lain, bukan karena Allah, buat popularitas, buat terkenal, buat harta, buat nikah, maka lihat nggak bakal lama. Orang yang pengen hijrah karena popularitas, kebanyakan dulunya mungkin nggak pakai jilbab, mungkin dulunya itu nggak pakai pakaian muslim, nggak pernah pakai siwak, nggak pernah sholat. Tapi ketika hijrah tujuannya beda, bukan buat Allah, tujuannya buat popularitas. Subhanallah, bagus banget. Setiap mengucap subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah, masya Allah, tabarakallah, barakallah. Oh mantap banget dah. Bagus gak ini? Bagus, semuanya zikir. Kita nggak mencela itu. Itu zikir bagus dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Tapi ketika hijrahnya salah niat, dia dapatkan tujuannya, semua itu akan ditinggalkan. Dia ngomong insya Allah, berubah kebun binatang lagi. Kagak keluar lagi zikir, kebun binatang yang keluar. Hewan ini, hewan itu, nyaci maki ini, nyaci maki itu. Jilbab dia lepas. Yang dulu mungkin pakai janggut, janggutnya kagak lagi dipakai. Yang dulu pakai siwak, ditinggalin siwak. Dan kita lihat juga orang yang hijrah mungkin karena pengen nikah. Dia pengen nikah sama anak DKM, gambaran mudahnya saja tuh, anak DKM masjid. Wah dia tahu nih DKM masjid sholat pertama kali mulu nih. Dia sebelum DKM datang dia udah nunggu di pintu. Oh masya Allah bagus banget. Sholat pertama kali datang dia yang azan. Nggak tahu ya DKM nggak tergiur, dia udah ada calon. DKM nggak tergiur sama sekali. Anak gua udah mas dia nggak bakal lama fulan. Nggak taunya ditikung, nikah sama orang lain, kagak ketemu lagi di masjid. Ketemu di rel kereta api, mati udah. Karena niatnya salah. Tapi kalau niatnya karena Allah lillahi ta'ala, mau dinikahin orang, mau diambil, mau ditikung, saya tetap ibadah. Karena saya ingin memperbaiki diri yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah. Jadi dua tips ini yang paling penting ketika kita berada di dalam jalan hijrah. Pertama, perbaiki niat. Yang kedua, sabar. Dan juga sebagai penutup, saya ulang lagi, ujian pasti ada. Jangan pernah mengharapkan ujian itu nggak ada. Pasti ada. Rumah tangga ada ujian. Sendiri ada ujian. Ya lihat aja nih, yang sendiri nih, yang masih jomblo dibilang, lu kapan nikah? Udah nikah, ditanya, lu kapan punya anak? Udah punya anak, ditanya lagi, anaknya kok belum jalan? Kok belum ngomong? Mumet. Kagak ada aja yang nanya, lu kapan mati? Ujian orang pasti ada aja. Ujian itu pasti. Di rumah tangga, terkadang di kerjaan. Tapi ketika niat kita benar-benar lillahi ta'ala, walaupun kita lagi dhaaf, lagi lemah, lagi ajiz, lagi gak bisa ngapa-ngapain lagi, pertolongan Allah turun. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah hijrah kita
dan pembahasan kita kali ini bisa menambahkan motivasi untuk memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jamana hada jaman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allahu iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.